Bukan main, hasil karya kreatif yang dibuat dari kayu. Kayu sudah sejak lama dimanfaatkan oleh manusia untuk membuat berbagai macam benda. Mulai dari perabotan, rumah, patung, dan lain sebagainya. Seiring kemajuan zaman, penggunaan kayu mulai tergeser oleh benda-benda lain seperti logam, plastik, dan beton. Namun hal tersebut tidak lantas membuat penggunaan kayu berhenti sama sekali. Pasalnya kayu tergolong sebagai benda yang cukup kuat untuk diolah menjadi aneka macam barang kebutuhan manusia. Berikut ini adalah benda menakjubkan yang ternyata bisa dibuat dengan memakai bahan batu kayu. Gedung pencakar langit. Melihat gedung-gedung yang tingginya mencapai ratusan meter sekarang sudah bukan lagi pemandangan yang aneh. Gedung-gedung macam itu umumnya didirikan di kawasan perkotaan untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan. Karena bisa menampung banyak orang sekaligus, gedung pencakar langit pun lazim digunakan sebagai apartemen dan kantor oleh perusahaan besar. Supaya gedungnya tidak sampai runtuh, maka gedung-gedung pencakar langit biasanya didirikan dengan memakai bahan yang kokoh seperti beton. Namun tidak demikian halnya dengan gedung T3 ini. Pasalnya gedung yang bersangkutan justru menggunakan kayu sebagai bahan penyusunnya. T3 merupakan gedung yang terletak di Minneapolis, Amerika Serikat. Gedung 7 lantai ini sekarang merupakan gedung berbahan kayu tertinggi di Amerika Serikat. Nama T3 pada gedung ini merupakan singkatan dari Timber, Teknologi, Transit Kayu, Teknologi, Transit. Wacana untuk menggunakan kayu sebagai bahan baku alternatif bagi bangunan tinggi sudah lama diapungkan oleh kalangan profesional. Pasalnya bangunan berbahan kayu menghabiskan waktu pembangunan lebih sedikit ketimbang bangunan berbahan beton maupun baja. Bangunan berbahan kayu juga memiliki dampak lebih positif bagi lingkungan karena bisa membantu menyerap karbon dioksida dan mengurangi efek rumah kaca di kawasan perkotaan. Buku. Kayu dan buku memiliki hubungan yang amat erat. Jika tidak ada kayu, maka tidak akan ada buku. Alasannya sederhana saja. Kertas yang dibutuhkan untuk mengisi buku merupakan hasil olahan dari kayu. Seperti buku lainnya, bahan baku Codex Silenda juga berasal dari kayu. Namun tidak seperti buku pada umumnya, kayu yang digunakan untuk Codex Silenda bukanlah kayu yang sudah diolah menjadi kertas, melainkan kayu yang masih berwujud balok triplek. Brady Whitney adalah orang di balik terciptanya buku ini. Supaya ia memiliki cukup dana untuk menciptakan Codex Silenda, ia membuka kampanye penggalangan dana di situs Kickstarter. Karena Codex Silenda menggunakan papan kayu sebagai pengganti kertas, Codex Silenda pun nampak seperti buku yang tebal dan berat. Namun faktanya, Codex Silenda aslinya hanya terdiri dari 5 buah halaman. Meskipun buku ini hanya memiliki sedikit halaman, Codex Silenda sama sekali bukan buku yang membosankan. Pasalnya masing-masing halaman buku ini dilengkapi dengan aneka macam teka-teki yang bisa dipecahkan dengan cara menggeser potongan-potongan kayunya. Teka-teki tersebut berfungsi sebagai pengunci bagi halaman berikutnya. Dengan kata lain, jika pembaca tidak bisa memecahkan teka-teki yang muncul di suatu halaman, maka ia tidak akan bisa lanjut membaca ke halaman berikutnya. Pakaian. Fraser Smith adalah nama dari seorang pemahat kayu asal Mississippi, Amerika Serikat. Ia memiliki keahlian menciptakan hasil pahatan yang nampak begitu mirip dengan benda aslinya. Salah satu contoh hasil pahatan tersebut adalah pakaian. Salah satu contoh hasil karya Fraser yang paling terkenal adalah American Jacket, hasil pahatan yang terlihat menyerupai jaket dengan motif bendera Amerika Serikat. Bagi mereka yang melihatnya, mudah saja bagi mereka untuk berkata bahwa itu aslinya adalah jaket biasa. Namun faktanya, American Jacket sama sekali bukanlah jaket, melainkan kayu yang sudah dipahat dan diwarnai hingga mirip jaket sungguhan. Jika bagian lekuknya diraba, akan terungkap kalau jaket ini aslinya tidak terbuat dari kain, melainkan kayu yang kaku. Berkat ketelatenan Fraser dalam memahat dan membuat lekukan, hasil pahatannya ini nampak begitu mirip dengan pakaian sungguhan. Jaket bukanlah satu-satunya hasil karya Fraser yang nampak seperti benda yang ditirunya.
Fraser juga pernah menciptakan aneka macam pahatan kayu yang berbentuk bola basket, topi, kain, dan lain sebagainya. Karena hasil pahatannya nampak begitu nyata, Fraser pun dijuluki sebagai seniman kayu hiperrealistik. Fraser mengaku kalau ia sudah menggeluti keahliannya ini sejak tahun 1987. Hasil-hasil karyanya tersebut sekarang dapat dijumpai di museum maupun di koleksi pribadi orang-orang yang memesan hasil karyanya. Fraser juga menjelaskan bahwa alasan mengapa ia gemar membuat karya seni macam ini adalah karena ia ingin membuat ulang sembari mengabadikan benda-benda lawas yang memiliki nilai kenangan tinggi bagi pemilik barang dan orang-orang yang pernah hidup sezaman dengannya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe dan nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih.